Saatnya belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suamiku lagi belanja sendiri guys, untuk masak daging kurban kemarin yang sudah beberapa minggu yang lalu belum dimasak. Nah, sampai di rumah kan, ini ceritanya dagingnya habis dari freezer, jadi dicuci bersih gitu. Tapi aku nggak tahu ya, ini nyucinya tadi aku lihat sebentar itu kok pakai sabun ya. Nah ini kenapa kok pakai sabun, ini aku belum tanyakan ke suamiku. Udahlah nanti aja ya aku tanyakan, kok dicuci pakai sabun, bukankah daging itu nggak perlu pakai sabun. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang terpenting sekarang setelah makan nggak kenapa-napa. Tapi nanti akan aku kasih masukan bahwa daging itu nggak perlu dikasih sabun, tapi dikasih garam biar tambah bersih, bukan sabun. Takutnya nggak bersih terus si sabunnya itu masuk ke dalam perut kita guys, ya kan. Udah dicuci beberapa kali gitu, aku sudah percaya nih, aku andalkan bisa nih suamiku untuk mencuci daging seperti ini. Tapi ya itu tadi harus pakai sabun. Dan kemarin itu dapat daging ini sekitar 2 plastik gitu ya, nggak tahu ukuran berapa. Terus aku tanya, itu ada daging toh beb, sampean dapat daging kok nggak dimasak? Terus katanya, ya nunggu kamu pulang biar bisa makan daging. Ya Allah, terus habis itu kita tertawa bareng guys. Nah setelah aku kasih tahu kode seperti itu, ternyata suamiku langsung dan cepatlah dimasak mumpung masih segar itu dagingnya. Ya buru-buru deh, beberapa hari kemudian ya hari ini nih mulai dicuci, dimasak seperti itu, terus absen ke aku setelah pulang kerja. Nah ini proses kepemikilan bumbu-bumbunya seperti berambang, bawang, cabai dan yang lain-lain. Terus itu airnya mau presto ya guys ya, biar tambah empuk. Jadi di presto dulu dagingnya tambah empuk. Sambil menunggu beberapa sampai dagingnya empuk ya, terus disambi juga meritilin bahan-bahan bumbunya ya seperti ini. Nah ini kayak biasanya bunyi guys, si presto ini akan bunyi dia. Terus itu nggak mungkin copot ya sebenarnya, tapi nggak tahu sekarang itu kok muter-muter kayak gitu. Dulu kayaknya nggak kayak gitu deh. Terus ya udahlah, ini semuanya panci, presto, wajan dan alat-alat ini semuanya suamiku bawa dari tempat kerjanya sana dulu, dari Korea. Ya aku sebagai wanita aja nggak memperhatikan bagaimana beli panci, terus panci, wajan dan lain-lain. Nah ini maaf banget ya guys ya, aku ngisi suara juga dalam keadaan sore hari mau masak dan nyuri-nyuri juga bosku. Jadi tingkat fokusku itu sudah belajar, terus tingkat fokusku tuh juga kayak nggak tertata gitu. Tapi nggak apa-apa, aku pengen menghargai suamiku ngasih video aku, karena aku pengen request kemarin video yang masak-masak ini guys. Aku pengen mengisi suara untuk aku belajar gitu. Ternyata tingkat fokusku dalam keadaan yang di dapur ini menahan suara juga susah juga ya gitu loh. Tingkat fokus terus panas juga. Memang yang dibutuhkan tuh kalau kita lagi konsentrasi ngapain, bikin konten ataupun kerja apa, itu memang harus dalam keadaan tempat yang enak dulu guys, buat kita mikir, kita ngapa gitu, tenang terus sejuk gitu kali ya. Ya udah, suamiku kayaknya mau nyiapin wajan. Ini juga wajan dari sana juga guys. Jadi beli wajan beberapa gitu, aku nggak tahu marketingnya. Langsung saja ini ke berikutnya, mencuci bahan-bahannya, bumbu tadi dicuci bersih. Ini juga aku yang ngajarin, tapi meskipun nggak aku ajarin, sebenarnya suamiku juga sudah tahu karena udah merantau lama ya di Malaysia, di Korea, udah kebiasaan gitu. Makanya aku meninggalkan suamiku ke luar negeri ini, aku tuh fongsam alias kayak tenang gitu. Aku yakin suamiku bisa menghandle semuanya. Nah seperti ini nih. Nah biasanya masa gini aku sama suamiku tuh bagi tugas kalau dapet daging ataupun bikin pentol dan yang lain-lain. Nah ini langsung saja suamiku memblender bumbu-bumbunya. Aku tuh ada gerusan di rumah, tapi ya biasanya aku yang suka kayak bikin konten menggerus-gerus gitu. Terkadang kalau malu ya pakai blender. Jadi semuanya ada, tinggal pilih mau yang manual atau yang sudah seperti ini gitu, pakai yang biasanya kita zaman sekarang kita pakai gitu. Nah ini langsung saja disiapkan wajannya dan dagingnya dipanasin lagi ya guys ya. Setelah tadi tuh
terus di presto lagi gitu ya, di presto yang kedua kalinya. Mungkin tadi tuh nggak empuk atau bagaimana, karena video yang dikirim tuh acak banget kemarin, paketan aku tuh habis, jadi ya itu deh. Nah ini sudah digoreng ya tadi bumbunya, terus dikasih air. Ini santan guys, jadi suamiku beli santan bubuk sekitar 2 bungkus itu, dikasihlah santan. Nah seperti ini tampilannya ya. Jadi aku kurang tahu dan kurang mempelajari tadi bagaimana videonya. Seharusnya ini kan ditulis untuk kata-katanya kayak gitu. Ini langsung aja gitu. Aku sambil kerja juga. Ini kerjaanku juga masih numpuk, tapi aku pengen beneran mengisi suara untuk video suamiku ini. Nah setelah diaduk-aduk seperti ini guys, terus kayaknya dicicipi deh itu sudah cukup apa belum. Nah dicicip dong tuh apa namanya kuahnya, kalau sudah cukup ya. Nah guys, kalau ngisi suara terus nahan, terus juga sikonnya karena bosku tuh keluar masuk gitu, jadi kayak nahan banget gitu, kayak udah panas, sudah menahan nafas gitu, kayak susah juga sih gitu. Tapi aku jalani dengan ya senang ya. Ini di Hongkong juga keadaan panas banget sampai 36 derajat di sini, bener-bener panas. Kemarin juga ada orang yang lagi hiking ya, terus hilang atau jatuh, kurang tahu ya, itu di TV, karena keadaannya memang cuaca kali ini tuh panas ekstrim banget. Langsung saja suamiku daging-dagingnya yang sudah di presto tadi kan sudah empuk tuh kalau di presto itu teman-teman. Jadi daging tadi pakai air diempukin gitu, terus airnya jangan dibuang, terus langsung ini di presto gini ya. Itu lebih nggak memakan api yang lama gitu, kayak gas yang lama. Ini untuk menghemat gas ya. Tampilannya seperti ini, kelihatannya sih enak banget ya, lebih enak dari masakanku malah. Karena ini kurang kuah gitu, jadi tambahin air guys, jangan santan. Aku tuh kebiasaan juga ngasih tahu suami, santan itu nggak usah banyak-banyak. Kayak aku aja santan satu kadang beberapa hari cuman buat pemutih, yang penting air gitu udah cukup gitu, bukan harus kental gitu, karena untuk menjaga kesehatan juga sih menurut aku ya. Wow, enak banget nih kelihatannya ya, sudah mateng guys. Lanjut ke memasak nasi. Jadi beras ya, mencuci beras. Suamiku mencuci beras agak banyak karena rencananya juga mau mengundang temennya ya, beberapa temen yang dia kenal mungkin dekat dengan rumah juga gitu. Berbagilah ya, dia masak biar dinilai juga itu bagaimana. Dan aku juga kasih tahu suamiku kalau cuci beras itu minimal itu 3 kali, biar biar bersih gitu. Kalau masih putih itu bisa dicuci sampai 5 kali gitu kalau belum bersih teman-teman. Itu yang aku ajarkan sama suamiku. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat suamiku karena sudah mengirimkan video ini dan sudah berkenan untuk merekam, mengasihkan ke aku ya. Terima kasih banyak dan terima kasih atas kerjasamanya yang sudah di rumah mandiri, semuanya bisa mengerjakan pekerjaan rumah dan lain-lain. Ya beginilah teman-teman, kalau kisah LDR itu kita harus saling komunikasi, jujur, itu penting banget. Dalam hal apapun itu harus jujur. Nah jadi seperti ini vlog suamiku masak di rumah daging kurban. Bagaimana kalau kalian? Apakah daging kurbannya sudah habis atau hari ini baru juga dimasak seperti suami? Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
guys.